rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Riko Ardi. Dan saya Doni. Kami dari tim KKN Kelompok 1 Undiknas Denpasar. Jadi pada hari ini kami juga bersama warga desa baru dari 4 Banjar dan 4 desa. Dari desa baru ini telah melaksanakan dan menyaksikan bersama sosialisasi ya. Benar banget. Sosialisasi terkait dengan pemanfaatan atau pengolahan limbah organik menjadi ekoenzim dari Ekoenzim Nusantara. Nah, kesannya tadi kita waktu mendengar sosialisasi sangat have fun. Jadi warga terdiam, jadi kayak sunyi, antusias dan fokus menyaksikan narasumber. Benar banget. Jadi dari pemaparan materinya juga jelas, PowerPoint-nya juga jelas dan tidak membosankan. Juga tadi disampaikan beberapa video-video ya terkait dengan lingkungan, terkait dengan ancaman-ancaman tentang sampah di dunia gitu. Dan juga ada manfaatnya tadi juga kayak selama tadi melakukan presentasi dan sosialisasi tersebut. Betul. Jadi warga juga bersama tim Ekoenzim Nusantara ini diajak untuk praktek langsung cara penggunaan atau pembuatan ekoenzim dari pemanfaatan kulit buah menggunakan molase dan juga campuran air. Nah, jadi mungkin di belakang ini sedang laksanakan praktek oleh warga-warga bersama dengan tim Ekoenzim Nusantara. Mungkin Kak Doni pesannya untuk generasi muda terkait untuk lingkungan ini gimana sih? Mungkin singkat saya dari saya, sayang negeri ini, sayangi masa depan. Ayo kita mulai dari sekarang, Ekoenzim Nusantara. Oke, itu aja mungkin dari kami. See you mungkin untuk kakak-kakak dan tim dari Ekoenzim Nusantara. Good job and thank you. Bye-bye. Izinkan kami untuk membacakan CV dari narasumber yang kedua. Beliau lahir di Belitung 27 Mei 1979. Beliau aktif menjadi relawan bencana alam dari tahun 2017 hingga sekarang. Kemudian dari tahun 2019 hingga sekarang beliau menjadi relawan Ekoenzim Nusantara, perintis Ekoenzim Bali dan salah satu pendiri Ekoenzim Nusantara, menjadi pembicara sebagai narasumber di berbagai tempat dengan lebih dari 150 kali pertemuan tatap muka, dan juga beliau juga sering melakukan sosialisasi Ekoenzim secara online sebagai narasumber lebih dari 90 kali pertemuan. Marilah kita sambut narasumber kedua kita, Bapak Joko Rianto. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selamat sore. Ya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Dan semangat pagi. Iya, udah loyo ini. Ya. Ya. Kalau saya bilang semangat pagi, semua bilang pagi, luar biasa. Bisa? Iya ya. Sekali lagi diulangi ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Iya, gitu dong ya. Dan yang kami hormati Pak Perbekal ya, Desa Baru, dan juga dosen pembimbing KKN untuk Undiknas ya, dari Undiknas ya, dan juga dari perwakilan dari Yayasan Bali Wastu ya, terima kasih ya. Dan terima kasih kami diberikan kesempatan untuk sharing bersama di sini. Dan komunitas kami adalah komunitas Ekoenzim Nusantara. Jadi komunitas Ekoenzim Nusantara ini adalah komunitas sosial yang tidak berbayar sama sekali, dan bahkan kami menolak permintaan bantuan dari manapun, dan kami juga tolak CSR dari manapun. Jadi selama ini kami jalan sudah 2 tahun lebih keliling Bali, dan semua menggunakan dana kantong sendiri ya. Bahkan acara hari ini pun ya, saya ditanyain, Pak, honornya berapa? Ya, mohon maaf, tidak berbayar sama sekali. Kalau ada yang berbayar, itu bukan kami ya. Dan bahkan nanti semua peserta yang ada di sini ya, yang setelah ikut sosialisasi akan dibagikan sampel gratis. Semuanya dapat sampel gratis Ekoenzim ya. Tidak perlu nunggu 3 bulan fermentasi ya. Dan komunitas kami ini walaupun berumur 2 tahun, tapi sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke, bahkan sudah tercatat di 28 provinsi ya.
Dan kami juga sudah melayani permintaan sosialisasi dari beberapa negara seperti Afrika, Belanda, India, Australia, Singapura, dan terakhir Manila. Ya, semoga ini menular terus ya. Dan luar biasanya ya, sebenarnya ekoenzim ini masuk ke Indonesia dari tahun 2009. Artinya sudah belasan tahun yang lalu, tapi tidak berkembang. Justru berkembangnya di saat masa pandemi. Itu berawal dari Bali. Tepuk tangan untuk Bali, luar biasa. Bali sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Jadi masyarakat Bali itu ya gampang menerima kebaikan untuk alam semesta. Kenapa? Karena prinsip hidupnya itu dengan Trihita Karana, ya, hidup harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Baik, sebelum memulai acara, ya, kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk berhenti sejenak memegang handphone, bisa? Ya, ya, untuk berhenti sejenak aja memegang handphone. Kenapa? Karena kami kesini harus buang kerjaan, buang waktu, buang tenaga, buang ongkos, buang uang, dan buang waktu. Minimal saya menghabiskan 5 jam untuk satu kali sosialisasi. Jadi penghargaan buat kami adalah bayarlah kami dengan 1 jam aja. Dengarkan kami, boleh? Walaupun kami menolak dibayar, tapi bayar kami dengan waktunya Ibu di sini. Bapak Ibu di sini 1 jam aja ya. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menonton satu video singkat, hanya 1 menit lebih. Video singkat ini ya, yang menjadi alasan kami kenapa kami mau melakukan ini tanpa dibayar. Ya, bahkan kami dijuluki adalah relawan gila. Ya, gila yang dimaksud di sini bukan gila nggak waras ya, tapi gila yang dimaksud di sini adalah gagasan, ide, langsung action. Yang diutamakan itu action. Apa yang dikatakan oleh Mbak kita dari Bali Wastu, ya, yang paling penting itu action. Ya, jadi intinya alam itu tidak membutuhkan manusia, tapi manusialah yang membutuhkan alam. Perilaku kita akan menentukan nasib kita. Kalau kita memperlakukan alam ini dengan buruk, maka akan berdampak buruk pada kehidupan kita. Kalau kita memperlakukan alam ini dengan baik, maka akan berdampak baik pada kehidupan kita. Tidak berubah. Kalau kita tidak peduli, maka nasib kita juga akan berdampak pada diri, perlakuan kita terhadap alam itu sendiri. Ya, jadi itulah alasan kita ya. Jadi hari ini kita akan mengajak Bapak Ibu bagaimana cara hidup selaras dengan alam ya, dan salah satunya dengan cara mengolah sampah. Next. Ya, terutama ya, tadi sudah dijelaskan ya tentang sampah anorganik ya, dan ada yang lebih besar lagi ya, yaitu sampah organik ya, yang akan kita olah menjadi cairan multimanfaat yang namanya ekoenzim, dan itu bisa melindungi kehidupan kita agar kita bisa wariskan bumi ini kepada anak cucu kita yang akan datang. Jadi di saat kita berbicara sampah, sebenarnya kita sedang membicarakan tentang nasib 7,7 miliar jiwa yang ada di dalam bumi ini. Kenapa? Next. Kita lihat komposisi sampah yang dihasilkan di seluruh dunia ini menurut survei ya. Sampah plastik itu hanya 12%. Walaupun 12%, tapi itu yang menjadi masalah di TPA. Betul? Kenapa TPA kita itu tumpukan sampahnya semakin menggunung, semakin tinggi? Itu tidak karena bukan sampah plastik, ya. Karena sampah plastik itu butuh 400 tahun agar bisa terurai, lebih lama dari nyawa kehidupan kita. Makanya kami, ya, relawan semua pasti kami wajibkan membawa botol minum sendiri untuk mengurangi sampah plastik. Ya, itu komitmen kami untuk menjaga lingkungan. Dan mohon maaf, kami selalu menolak dikasih minuman botol air mineral. Ya, karena kami bawa minum sendiri. Kalau bisa kita juga berusaha untuk mengurangi sampah plastik. Dan yang paling besar menurut survei 54,68% itu adalah sampah organik. Ya. Bahkan katanya menurut survei di Bali itu menghasilkan sampah organik itu sebesar 70%. Dan di seluruh Indonesia itu menghasilkan sampah organik itu sebesar 65%.
Sampah organik ini kalau tidak diolah dengan baik, maka dia akan mengalami pembusukan dan akan menghasilkan gas metana. Bapak Ibu tahu? Gas metana ini memiliki efek pemanasan global itu sebesar 23 kali lebih besar daripada karbon dioksida. Ini yang harus kita ketahui. Ya, karena gas metana ini merupakan salah satu gas yang menyebabkan pemanasan global. Nah, kalau kita bisa mengolah sampah organik ini dengan baik, maka kita bisa mengurangi beban bumi kita. Next, kita lihat foto NASA di tahun 2007. Bukan, belum sampai ya. Ya, betul-betul. Jadi, pada tahun 2018, PBB itu sudah memperingatkan pada kita bahwa kita hanya punya waktu 12 tahun untuk menanggulangi malapetaka pemanasan global. Tapi tidak ada yang peduli terhadap itu. Karena berpikir waktunya belum sampai. Ya kan? Tapi kita harus berpikir, ini serius, ini sangat serius, ya. Kita lihat next, tahun 2007, ya, lapisan es di Kutub Utara, ini foto NASA lo ya. Itu lapisan es di Kutub Utara yang warna putih itu masih sangat tebal sekali. Tapi terakhir di tahun 2020, ya, sebelum pandemi, next, tuh, udah mencair semua. Jadi tidak heran kalau seandainya sekarang hujan sedikit aja udah banjir di mana-mana. Ya kan? Bahkan tahun 98 ya. Tahun 98 saya pertama kali menginjakkan kaki di Bali. Saya di Bali udah 24 tahun. Ya. Di saat saya pertama kali ke Bedugul di siang hari, saya pakai baju 3 lapis. Baju dalam, baju kaos sama sweater. Itu siang hari dinginnya masih menusuk sampai ke tulang. Terakhir di minggu kemarin kita sosialisasi di Batu Riti, kita sengaja tuh matiin AC mobil, buka kaca, itu panasnya luar biasa. Jadi suhu di Bedugul dengan di Denpasar itu nggak ada bedanya kalau di siang hari. Jam 5 sore baru kita bisa merasakan dinginnya suhu di Bedugul. Itu sangat mengerikan. Bayangkan bagaimana 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Berarti suhu bumi bisa naik 2 kali lipat, ya. Next. Nah, bahkan ini berita terbaru, ya. Suhu bumi itu di ambang batas aman pada tahun 2030 sesuai apa yang dikatakan oleh PBB di tahun 2018, ya. Bahkan itu bumi itu memanas itu lebih cepat daripada prediksi para ilmuwan. Dan ini adalah kode merah buat manusia yang tinggal di dalamnya. Jadi kalau kita tidak berubah, maka nasib kita dan nasib anak cucu kita akan terancam. Tapi itu bukan menakut-nakuti, itu nyata. Nanti akan terjadi apabila kita tidak merubah perilaku kita dari sekarang. Kita boleh saja tidak peduli, ya. Tapi itu akan mengancam kehidupan anak cucu kita yang akan datang. Jadi harapan kami, ya, harapan kami semua, ya, semoga Bapak Ibu di sini, ya, bisa ikut turut serta dalam menjaga dan merawat bumi ini, ya. Karena kondisi bumi kita seperti ini, lagi sakit, ya. Kita bisa merasakan dari mana? Dari berbagai macam bencana, ya kan? Kita tidak pernah berhenti diterpa oleh bencana terus. Bahkan kalau nggak salah tadi pagi saya kayaknya ada gempa. Nggak tahu antara mimpi atau enggak. Benar ya gempa ya? Saya kira saya mimpi, benar. Ya. Jadi kita didera oleh bencana terus. Itu tidak lain kenapa? Karena antibodi bumi ini lagi bekerja. Jadi manusia dengan bumi itu sama diciptakan memiliki antibodi yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Makanya kenapa kadang kita pernah merasakan demam? Ada yang pernah merasakan demam? Ada. Kenapa kita bisa demam? Karena tubuh kita terjangkit bakteri dan kuman. Bakteri dan kuman ini hanya bisa dibunuh oleh suhu tinggi tertentu. Makanya antibodi kita menaikkan suhu badan kita untuk membunuh bakteri dan kuman yang merugikan dalam tubuh kita. Nah, saat ini antibodi bumi juga lagi bekerja. Dia akan mengeliminasi segala sesuatu yang tidak berguna dalam tubuhnya. Seperti apa yang dikatakan di video awal yang kita tonton, ya. Dan saya yakin, ya, lalu yang kita manusia yang tinggal di dalam tubuh bumi ini, ya, dideteksi sebagai salah satu bakteri yang tinggal di dalam tubuhnya. Ya, kita bagian dari mikroorganisme yang tinggal di dalam tubuh bumi ini. Dan saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini mau duduk 2 jam di sini
untuk mendengarkan jeritan hati Ibu Pertiwi kita, saya yakin kita merupakan golongan bakteri yang baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Kalau kita menjadi golongan bakteri yang baik, maka kita akan dipertahankan oleh bumi. Ya, kenapa? Karena saya menyaksikan ya dengan kepala mata saya sendiri sewaktu menjadi relawan bencana. Bapak Ibu masih ingat bencana di Palu? Ya, next. Saya berangkat ke Palu. Di saat hari pertama airport dibuka, besok saya langsung terbang bersama 8 anggota. Kenapa airport sempat diboikot selama 7 hari di Palu? Karena masyarakat di sana berbondong-bondong ingin keluar dari Palu. Mereka takut ada likuifaksi susulan. Likuifaksi itu tanah berjalan. Mereka takut ada gempa susulan, ada tsunami susulan. Jadi menurut berita, ya, bahwa bencana di Palu itu 200 kali lipat lebih dahsyat daripada bom atom Hiroshima. Itu beneran. Waktu saya memutuskan untuk berangkat, istri saya langsung takut jadi janda. Betul. Karena takut bisa pergi, nggak bisa pulang. Benar, karena kita selalu memantau ya kondisi di Palu saat itu lewat berita. Dan sempat ditanyain, kamu yakin mau berangkat tak? Bahkan teman-teman saya itu melarang saya untuk berangkat. Ya udah, kirim uang aja, ngapain berangkat? Saya bilang, di saat bencana itu justru uang kita nggak ada nilainya. Kamu ada uang pun tidak bisa beli sesuatu di sana, karena tidak ada satupun yang jualan. Dan statusnya sama, tidak ada istilah orang kaya di sana. Ya, jadi uang itu tidak bisa membuat kamu kenyang di saat bencana. Makanya kami harus berangkat, bawa apa? Bawa obat-obatan. Karena tim medis kita yang udah berangkat, ya mereka sudah kehabisan obat-obatan. Bahkan kompor pun harus bawa dari Bali untuk membangun posko dapur umum di sana. Bayangin, kami 8 orang tapi bawa melebihi kapasitas 16 orang. Saking banyaknya barang yang dibawa. Ya, tapi dikasih lewat. Ya, puji Tuhan dikasih lewat. Ya. Sampai di sana tahu nggak kondisinya seperti apa? Awalnya saya perkiraan paling seperti gempa di Lombok, ya kan? Gempa di Lombok saya juga berangkat. Ya, sampai di sana ternyata airport itu bersebelahan dengan Petobo. Petobo itu adalah desa yang terkenal likuifaksi. Jadi di saat kita mau landing itu, ya, kita itu bawahnya itu Petobo. Petobo dengan airport jaraknya cuma 1 kilometeran. Bayangin. Lalu di saat kita keluar dari pesawat, aroma mayat itu sangat menyengat sekali karena udah hari ke-8. Bahkan itu udah nggak sempat digali. Makanya pemerintah menyemprotkan disinfektan pakai pesawat. Dan kita kemana-mana pun tetap harus pakai masker di zamannya itu, supaya tidak menghirup virus mayat. Ya, itu seperti yang foto di sini. Tuh, itu aspalnya itu nggak ada yang rata. Ya, bahkan itu letak aspalnya itu bisa begini, dikoyak begini. Ya, naik turun kayak begitu loh tingginya. Coba bayangin tuh foto yang kedua paling kiri, yang tengah, itu aspal itu. Jadi memang dikoyak habis. Ya. Nah, anak yang paling kecil itu, yang paling bawah, umurnya 1 tahun lebih, dia bertiga digulung oleh tsunami sama bapak ibunya. Yang selamat dia yang nggak bisa berenang. Dan ada yang satu lebih dahsyat lagi, ya. Saya mengatakan bahwa bencana itu juga punya mata, dia milih-milih orang. Next. Ini di Pantai Donggala. Pantai Donggala itu adalah pantai yang terdampak tsunami. Jadi, saya menelusuri Pantai Donggala, 2-3 km itu disapu rata oleh tsunami. Tapi 2-3 km berikutnya lagi utuh, seperti tidak terjadi apa-apa. Berikutnya lagi, rata lagi, berikutnya lagi, utuh lagi. Itu tsunami-nya lompat-lompat. Luar biasa bukan? Makanya di saat kita mencintai alam, alam akan mencintai kita. Di saat kita menjaga alam, alam akan menjaga kita. Di saat kita peduli terhadap alam, alam akan peduli terhadap kita. Saya sangat yakin itu. Bahkan sampai di sana pun kami setiap hari masih dibangunin gempa setiap pagi. Ya, setiap jam 5 itu gempanya itu pasti akan datang. Jadi di sana sebelum gempa itu dia akan ada suara gemuruh di bawah tanah. Itu seperti monster mau lewat. Itu bayangin. Selama ini kita hanya nonton di TV. Tapi di saat saya di sana, nyali saya langsung ciut.
Saya langsung berpikir, ini nggak tahu saya masih bisa pulang ke Bali apa tidak. Dan saya udah berpikir, ini nasib istri saya bisa jadi janda. Udah saya ikhlaskan waktu itu. Beneran. Iya, karena kita nggak tahu sampai di sana kita masih bisa pulang apa tidak, karena kondisi bencana masih tetap berjalan. Nah, itulah hebatnya. Sampai saat ini saya belum pernah ada dengar relawan bencana itu mati di tempat bencana. Adapun itu sangat minim, mungkin kecelakaan. Tapi secara keseluruhan semua pulang dengan selamat. Ini pengalaman saya, ya. Halo. Berdua? Ya, boleh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Hari ini saya juga banyak sekali mendapatkan ilmu dari seminar atau sosialisasi ekoenzim. Ya, Pak ya. Baru pertama kali saya ikut sosialisasi seperti ini. Nah, saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Niwayan Mahoni. Saya tinggal di Desa Baru, Banjarraden. Spesifiknya di Kabupaten Tabanan, Pulau Bali. Nah, kesan-kesan saya setelah mengikuti sosialisasi ini, saya jadi sangat sekali sangat sekali tertarik dan ingin sekali mengajak semua teman-teman dan saudara-saudara se-Bali, khususnya di Desa Baru, karena ini mencakup dunia kita ya, alam kita, dunia kita ini perlu dijaga. Mari kita ikut menjaga dengan mencintai alam kita. Caranya, yuk kita ikuti ekoenzim Nusantara. Terima kasih. Halo, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Hana Pertamasari. Saya dari Desa Baru, Banjarraden, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali. Pertama-tama saya ikut pertama kali ekoenzim. Saya merasa tertarik sekali buat menjaga bumi kita, karena sampah banyak di mana-mana tuh. Gimana ya, saya sedih kalau gini bumi kita tuh semakin hari semakin tidak bagus karena sampah di mana-mana.
sekarang adanya ekoenzim, saya bisa kenal gimana cara pengolahan sampah yang organik dan organik. Jadi saya mengajak masyarakat semua di Indonesia, terutamanya di Bali, bagaimana kita harus bersama-sama membersihkan bumi kita biar sehat lagi, biar kita semua bisa hidup sehat dan sejahtera untuk anak dan cucu kita masa depan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om. Luar biasa. Bersama kita.